إذ جاءتكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود Nah, yang kayak tadi yang pas waktu فأرسلتكم. Iya, karena yang depan tadi membaca dengan bisilah ma'al qasar. Nah, yang ini dibaca bisilah juga karena ini yang mim jamaknya sukun sudah tadi, yang kolun wajah pertama. Ya, Kurnia. Iya, Kak. Iya, Kak, salah terus. Nggak apa-apa, coba diulangi sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم apa nih imalah gimana baca rehau ya, Yang Kak. bacaan imalah yang mana? Iya, yang bacaan imalah itu yang rihaunya, Kak. Di situ ada pembahasan apa, Kurnia? Pada riha, alaihim ri, ada pembahasan apa? Alaihim rinya itu kan mim jamak. Mim jamak. Iya. Kemudian yang imalah tadi apa? Kok aku nulis imalah sih di sini? Enggak, Kak, bukan imalah. Coba diulangi. Seperti bacaan kolon biasa. Fa'arsalna alaihim dari situ. Cuman bedanya mim jamaknya ya, Kak. Mim jamaknya perbedaannya silah. Kalau tadi yang kolon wajah pertama kan mim jamaknya masih sukun. Nah, sekarang silah. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Terus kolon wajah ketiga. Tawasud. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. Aduh, nggak kuat. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Ada wandaro jama'ahnya, Kurnia? Wandaro jama'ahnya itu sama kayak asim. Kemudian asim saja. Asim. Iya. Asim saja. Coba, yang pertama tadi wandaro jama'ahnya siapa? Yang pertama kali? Yang pertama kali Al-Kisai. Kenapa Al-Kisai? Al-Kisai ketika matmun fasil dibaca dengan apa? Kurnia, matmun fasil. Matmun fasil Al-Kisai membaca tawasud. Tawasud. Sedangkan yang pertama tadi kolun membacanya dengan qasar. Berarti Al-Kisai masuk wandaro jama'ahu yang pertama atau enggak? Enggak.
Enggak, kenapa ditulis di situ, Kurnia? Nggak tahu Kak. Berarti kalau yang Al-Kisai mat munfasilnya dibaca dengan tawasud, berarti ikut wan darajah ma'hu yang mana? Kalau tawasit ya Kak. Kalau Ya. tawasit berarti ikut indaro jemau kolun yang keempat ya. Kolun yang Keempat. Ketiga. kolun yang Astagfirullah. Enggak, kolun ketiga. yang ketiga berarti sama dengan yang asim. Wan darajah ma'hu kolun yang ketiga itu ada asim dan Al-Kisai. Kemudian yang kedua tadi wan darajah ma'hunya As-Susi. Yang ketiga wan darajah ma'hunya Ibnu Katsir. Ya. Dilanjutkan setelah bentar, kolun Kak, yang wajah ketiga tadi. dulu, Kak. Ya, silakan. Nah, terusnya Ibnu Zakwan. Ibnu Zakwan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum Uzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum Uzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim. Tadi yang dibaca imalah alifnya saja ya, alif fi fi'lil madinya saja. Hamzah yang setelah alifnya tidak ikut membaca imalah. Kalau tadi Kurnia berarti ja'atkum begitu. Ja'atkum gitu ya, Kak? Ja'atkum. Gimana, Kak? Ja'atkum. Alifnya saja. Ja'atkum gitu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum Uzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Terus habis itu ad-duri. Ad-duri yang wajah kedua ya. Karena tadi ada ad-duri yang wajah pertama dengan qasar mat munfasil. Nah, sekarang ad-duri yang wajah kedua dengan tawasud mat munfasil. Silakan, Kurnia. Tawasud mat munfasil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Tawasud. Ya. Bentar. Idgham ya. Itunya idgham. J berarti. Terus. Ya ayyuhalladzina amanu Uzkuru ni'matallahi 'alaikum Uzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun. Ad-duri ketika membaca dalnya dibaca dengan idgham. Idja gitu ya, Kak. Ija'atkum. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum ijja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ya'maluna basira. Terus Hisham. Perubahannya antara ad-duri dan Hisham.
yang ini apa tuh namanya farsul hurufnya. Farsul hurufnya berarti bisa diulangi dari wa kanallahu bima ta'maluna basira. Dari situ saja. Wa kana Allahu bima ya'maluna basira. Yang membaca ya atau yang membaca dengan ya. Astagfirullah, kebalik. Iya Oh kayak. ya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Terusnya kolun lagi nih. Sila ma'at tawasud itu apa? Mat badalnya sila ma'at tawasud. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ Sila ma'at tawasud. Sila ma'at tawasud ya panjangnya 4 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا نعمة الله عليكم gitu bisa nggak Kak? Berhentinya tapi di kumu gitu. Kalau misalkan berhenti berarti alaikum. Baru nanti nanti baru nanti ada bacaan silah. Ketika berhenti mim jamak tidak ada bacaan silah. Oh gitu. Oke Kak. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Terus Jadi itu materi fasilnya yang tawasud sudah selesai ya, Kurnia ya? Udah Kak. Sudah. Coba dilanjutkan sama Lu. Latifah terlebih dahulu. Latifah hadir? Hadir. Silakan Latifah. Mulai dari Waris. Karena matmun fasilnya yang tawasud sudah selesai. Sekarang yang tul. Lagi Kak ya. Ya. Pertama. Ntar Kak. Harus izhar tul fatah sukun. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. Duka nggak sampai. Berhenti di mana Kak ya? Alaikum Kak ya? Berhenti tadi uzkuru ni'matallahi alaikum, kemudian diulangi kembali di uzkuru itu. Ya ayyuhalladzina amanu اذكروا ni'matallahi alaikum اذكروا ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود Waktunya di fa'arsalna alaihim. اذكروا ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Basira kan ya Kak? Ya, dibaca hukum roknya dibaca dengan tarqiq untuk Waris. Kita dahulukan yang mat badalnya yang masih qasar terlebih dahulu.
Siapa? Latifah. Baru nanti waras yang tawasud sama tul nanti di bagian akhir yang mat badalnya. Kita dahulukan yang qasar terlebih dahulu. Oh, jadi ke kholat dulu Kak ya? Kholaf terlebih dahulu, kholaf yang tahqiq. Kholaf, iya Kak. Kholaf tahqiq. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Idzkuru ni'matallahi Idhamah, 'alaikum. uzkuru, bukan i. Uzkuru. Hamzah wasalnya di dhamma. Udhkuru ni'matallahi 'alaikum Hamzah ketika mim jamak setelahnya berupa hamzah koto, apakah dibaca dengan silah? Bagaimana Latifah? Pembahasan mim jamak yang setelahnya berupa hamzah koto, kholaf dibaca dengan apa? Atau kholaf terlebih dahulu dibaca dengan apa? Latifah? Gimana Latifah? Sinyalnya mungkin ya. Coba Lu'il dilanjutkan nggak apa-apa. Lu'il hadir? Tadi sempat hilang. Dibaca tahqiq Kak. Oh ya, dibaca dengan tahqiq. Berarti tidak dibaca dengan silah. Tadi kan kalau yang dibaca Latifah yang pertama kali dibaca dengan silah. Dibaca tahqiq atau disukun seperti biasa. Silakan, kholaf yang wajah pertama. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Udhkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Terus kholaf yang pengucapan tadi, yang pengucapan lafat fa'arsalna alaihum kalau kholaf ya. Tadi roknya Latifah, meskipun sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah, kan seharusnya dibaca dengan tafkhim. Tapi ketebalannya Latifah tadi kurang, seperti kita membaca tarqiq. Fa'aru harus makhrijul hurufnya harus tepat. Fa'arsalna. Coba diulangi sekali lagi. Dari fa'arsalna Kak ya? Ya. Fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Kemudian kholat, perbedaannya di bihunna dan bilahunna. Diulangi dari fa'arsalna 'alaihim. Fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Baru kholaf yang wajah bacaan yang kedua. Silakan. Yang disaket Kak ya? Saket. Kalau sakit ntar ya Kak. Itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum
إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Terus Kemudian Warish yang wajah kedua yang tawasud mad badal. Ya. Warish tawasud. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum Unukuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Terus yang tu lagi, Kak. Tul mad badal. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum Udhkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Ulangi fa'arsalna 'alaihim. Kenapa, Kak? Diulangi lagi fa'arsalna 'alaihim. Fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ya, cukup Latifah. Jadi coba kalau yang punya Latifah ini sebelum kolun yang sila ma'at tawasud itu Ibnu Dzakwan terlebih dahulu ya. Ibnu Dzakwan, kemudian Hisham, baru kolun yang tawasud dan sila ma'at tawasud di mim jamaknya. Kemudian baru Warash yang qasar, kemudian Khalaf yang tahqiq, Khallat yang bila bigunnah, kemudian Khalaf yang wajah kedua, baru Warash yang tawasud mad badal dan tul mad badal. Jadi biar sama atasnya kita dahulukan yang mad badalnya yang qasar semua terlebih dahulu, baru nanti Warash yang tawasud dan tul. Begitu ya? Ada yang ditanyakan dari teman-teman? Monggo Ibu, dari Kak Iha cukup? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua? Hadir semua enggak? Ada yang saya lihat, Ibu memantau. Yang hadir ada yang baru, ada yang... Sinyal-sinyalnya Bu, soalnya banyak yang keluar masuk, banyak yang sinyal ya. Oh, gitu. Baik. Ya udah. Dimahlumin dan dimaklumin. Yang penting materi-materinya sudah terserap ya. Sudah paham ya apa yang dipelajari insya Allah. Mau lanjut materinya? Ditambah? Sudah paham semuanya? Bukan kalau maksudnya paham, bukan lupa Bu. Nah, kalau lupa jadi nggak paham gitu lain lagi. Mau dilanjut? Wakilnya Jelita ini. Gimana Jelita? Terserah Ibu mau lanjut atau? Oh, terserah dilanjut berarti. Boleh Bu, nggak apa-apa. Ya, yang jelas materi-materi yang sudah disampaikan, tugas-tugas yang sudah dibimbing sama Kak Iha semuanya itu dipelajari.
dihafalkan ya. Ini kaidah-kaidahnya. Sekarang mau ditambah yang ini bab ini penegasan bahwa ada beberapa zalnya dalukot, tak tanis, lamnya hal dan zal itu yang dibaca idgham dan disepakati oleh seluruh imam qiraat 7. Karena yang kita bahas sebelumnya itu adalah yang terdapat ikhtilaf. Dan pasangan hurufnya Anda harus hafal itu. Pasangan-pasangan dalnya dalukot, tak tanis, lamnya hal dan bal. Sekarang yang ini yang sepakat. Seluruh imam qiraat 7 sepakat. Wala khulfa fil idghami idzalla zalimun wa qad tayammat da'dun wasiman tabaddala. Wala khulfa fil idgham. Tidak ada perbedaan bacaan imam qiraat 7 dalam membaca idgham. Ya, semuanya sepakat. Yang pertama idzalla zalimun. Zalnya ketika ketemu huruf zal dan ketika ketemu huruf za. Kalau zal ketemu dengan zal berarti mutamatsil lain ya. Idzalla zalimun. Contohnya idzahaba. Yang ketemu dengan za contohnya idzalamu. Semuanya sepakat. Idzalamu. Ya, idzalamu. Waqad tayammat. Dalnya qad ketika ketemu dengan huruf ta, dal, ya, ta, dal, qad tayammat da'dun. Ini contohnya, dalnya qad ketemu dengan dal, qad daqalu. Nah. Terus ketemu dengan ta, qad tabayyana. Laqad taqat, laqad taqat ta'a. Nah, yang ini dibaca dengan idgham juga. Dal ketemu dal, dalnya qad ketemu dengan ta. Wa qamat turihi dumyatun fi bawasfiha. 3. Wa qamat tak ta'nis. Ketika ketemu dengan huruf ta turihi dan ketika ketemu dengan dal dan ta. Wa qamat turihi. Sekarang contohnya ini. Ketemu dengan ta. Fama rabihat tijaratuhum wa idza gharabat taqriduhum. Nah, masuk ke ta depannya. Yang ketemu dengan dal contohnya asqalat da'awallah. Ketemu dengan ta izham at-ta'ifatani. Mungkin ini Anda sudah pernah ketemu ya, yang ini idgham mutajanisain. Kalau dibahas dalam bab tajwid dulu, ini sudah ada. Ya, sudah ada mutajanisain. Yang ini idgham mithlain. Ya, yang ketemu karena sama huruf pertama dan huruf kedua sama. Yang ini yang mutajanisain. Yang mutajanisain itu semuanya sepakat membaca bil idgham. Kemudian waqul wabal waqul bal wahal. Roha labibun wa ya'qila. Waqul. Nanti ada lamnya kul. Lamnya hal dan bal. Yang ketemu dengan lam fahallana balla tukrimun. Dan yang ketemu dengan ro barrafa'ahullah juga dibaca idgham. Yang kul, lamnya kul lakum mi'ad. Ketemu lamnya kul ketemu dengan ro. Wa qur rabbighfir warham. Qur rabbi a'lamu bikum. Nah, itu semuanya dibaca idgham oleh seluruh imam qiraat 7. Wa ma awwalul mithlaini fihi musakkanun. Jadi gampangnya kalau semua huruf mithlain di mana mithlain itu kan sama sejenis ta ketemu ta, dal ketemu dal,
Po ketemu po, terus ba ketemu ba, idrib bi'asaka. Yang pertama mati, keduanya hidup. Maka fala buddha min idghamihi mutamatsila. Jadi enggak terbatas dengan id, qad, ta, hal, ya, kul, enggak terbatas dengan yang dibahas ini saja. Semuanya huruf yang mutamatsilain, yang sejenis. Ketika huruf pertamanya mati, maka harus fala buddha min idghamihi. Wajib dibaca idgham karena apa? Mutamatsilain, ya. Jelas ya? Jelas. Karena ditutup ya, karena ditutup semuanya ya. Ya, baik. Ini lanjut ini ya. Lanjut ini. Ini bab baru, bab baru ini, bab baru. Ini yang mutaqaribain. Mutaqaribain di luar zalnya il, dalukot, tak taknis, lamnya hal dan bal. Yang dibahas di sini campuran ini, campuran. Ada yang satu dalam satu kata yang hurufnya itu diidghamkan. Ada yang dalam dua kata tapi lafal tertentu. Ada yang hanya lafal-lafal khusus saja. Ya ini campur aduk ya, campuran ini nanti campuran. Maka diperhatikan. Ini baru sebagian yang akan dibahas di sini. Karena yang sudah dibahas ini sudah kayaknya nggak ada masalah. Jadi nggak usah diutak-atik yang ketika Anda pelajari pada waktu belajar ilmu tajwid. Dulu Mutajah Desain sudah berarti semuanya semua imam qiraat 7 membaca bil idgham. Yang sekarang ini huruf yang berdekatan makhrajnya. Al-huruf qurubat maqarijah. Yang dibahas di sini ada ba majzumah ketika bertemu dengan huruf fa. Lam majzumah yaf'al ketika bertemu dengan dalnya zalik. 2, 3 ketentuan bacaan sebagaimana. Nah, ini yang dibahas ini sekarang. Wa idghamu ba'il jazmi. Apa itu ba majzumah? Majzum itu apa? Wa alamatu jazmihi sukun yang ini ya. Ba artinya ba yang berbaris sukun. Ba sukun, ba mati. Di akhir kata ketemu dengan fil fa'i, ketemu dengan huruf fa pada awal kata berikutnya. Wa idghamu ba'il jazmi. Ba majzumah yang ketemu dengan huruf fa itu dibaca idgham oleh siapa? Qad rosa hamidan. Nah, ini ada tiga imam. Qad rosa hamidan. Qaf. Rumusnya qaf siapa? Qaf. Khalad ya. Ro siapa? Rosa. Al-Kisai. Ro. Nah, Anda kasih tanda itu. Qafnya qad itu rumus qaf, ro dan ha. Jadi Khalad, Al-Kisai, Abu Amr, Hamid dan ha Abu Amr. Itu membaca idgham ba majzumah ketika ketemu dengan huruf fa. Yang mana sih? Nah, ini keterangannya. Ba majzumah yang ketemu dengan fa itu dalam Al-Qur'an ada di 5 tempat ya, ada di 5 tempat. Enggak usah nyari-nyari yang lain, ini aja. Yaitu au yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima dalam surat An-Nisa ayat 74. Dan Ar-Ra'd ayat 5, wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Al-Isra ayat 63. Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa innama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, ya itu. Fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura di surat Al-Isra. Kemudian surat Thaha ayat 97. Ini yang mana? Qala dhhab sama qala dhhab, tapi lanjutannya ini beda. Tolong ditambahin.
Qala dhhab fa inna laka, bukan faman tapi fa inna laka. Qala dhhab, Anda tambahin tolong. Kepotong dikit ini. Qala dhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Dan yang kelima, wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun, surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi hanya ada di 5 tempat dalam seluruh Al-Qur'an. Ini Khalad, Al-Kisai, Abu Amr membaca bil idgham. Tapi wa khayyir fi yatub qasidan wala, namun pada wa man lam yatub fi yatub wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun apa humul qasirun. Humul zalimun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Itu qasidan, qaf. Qaf ini rumus. Khalad membaca dengan khayyir, memilih. Jadi memilih maksudnya itu boleh baca izhar dan boleh baca idgham. Wa khayyir, dua-duanya. Jadi ya kecuali pada wa man lam yatub fa ulaika, khusus untuk Khalad membaca dengan izhar dan idgham. Itu maksudnya. Al-Baqun membaca bil izhar. Berikutnya wa ma'jazmihi yaf'al bidzalika sallamu. Begitu juga lam majzumahnya lafal yaf'al, lam majzumahnya yaf'al ketika ketemu dengan zalik, zalnya zalik, yaf'al bidzalika, jadi wa may yaf'al zalik. Dalam Al-Qur'an coba ada berapa ini? Nih, dalam Al-Qur'an sudah disebutkan. Ya. Al-Baqarah 231, Ali Imran 28, An-Nisa ada 2 tempat ini. Berarti ada 6 ya, fi khamsati mawadhi'a, fi sittati mawadhi'a. An-Nisa mawadhi'anya itu maksudnya fi khamsati as-surah ya, suar. Al-Furqan 68, Al-Munafiqun ayat 9. Nah, itu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah wa may yaf'al dzalika yalqa athama wa may yaf'al dzalika fasawfa nu'tihi ajran 'azima wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nah, itu yaf'al dzalika semuanya. Anda kalau mau meneliti ini, mau meneliti yaf'al dzalik aja deh, apa isinya? Anda apa meneliti apa? Meneliti yaf'al dzalika. Yaf'al dzalika mau diapakan? Peneliti Anda sudah menemukan itu, menemukan di karya ini ya, di dalam qiraat ini ya. Tapi kalau ini terlalu sempit. Meneliti aja kalau mau meneliti izhar dan idgham. Kenapa sih yang ini kok enggak? Silakan meneliti itu. Yang bagi yang mau menulis skripsi nanti, ini bisa dijadikan bahan penelitian, bab izhar, idgham, ya, ada izhar dan idgham, telitilah. Alatnya kan udah kuat kan, ilmu tajwid. Kalau nyari ayat-ayatnya, mu'jam, ketemu lah. Nanti apa hubungannya? Hubungannya dengan pemaknaan ayat ada enggak? Kalau izhar itu enggak ya. Cuman kenapa mungkin dicari alasannya dari sisi logohnya. Bisa jadi. Mungkin ya. Ini untuk ini selingan ini. Selingan. Nah, yaf'al dzalika itu tadi sudah disebut tempatnya. Sallamu wa ma' ini ya, dan membaca idgham juga. Dibaca idgham juga. Jadi yaf'al dzalik. Yang membaca idgham adalah sallamu sin. Sin itu siapa? Abul Harits ya, rawinya Al-Kisai.
man yaf'al dzalik. Itu dibaca idgham oleh Abdul Harith. Berarti selain Abdul Harith membaca bil ilhad. Wa naqsif bihim ra'u wa syadza tafakkulan. Ini naqsif bihim. Ada langsung disebut kalimatnya. Inna naqsif bihimul arda aw nusqit 'alaihim kisafan minas sama'. Inna fi dzalika laayatin likulli 'abdin munib. Di surat Saba ya. Inna naqsif bihimul arda. Nah, ini ra'u membaca ro itu siapa? Al-Kisai. Ro-nya dikasih tanda. Al-Kisai khusus pada inna naqsib bihimul ard. Hanya di surat Saba saja adanya ayat 9. Fa yang bertemu dengan ba. Khusus di situ Al-Kisai bil idgham. Anda tanya kenapa kok di situ aja yang dibaca idgham? Nah, itu coba Anda cari. Ini dari jalur riwayatan. Ya. Riwayatannya bagaimana? Oke. Nah, imam yang paling banyak membaca idgham siapa? Kalau jelas, kalau idgham kafir aslisis doang ya. Tapi kalau yang idgham shaghir siapa? Siapa saja itu yang membaca idgham. Baik ya, ini sebagai bagian daripada pengantar bab al-huruf qurbat makharijaha. Jadi yang sudah dipaparkan ini sudah jelas belum? Allah sudah, Bu. Jelas, alhamdulillah. Lepas saya ada tugas. Baik, sudah berarti saya kembalikan ke Kak Iha. Mau kasih PR yang mana Kak Iha? Oke Bu, mungkin ada satu untuk yang menerangkan terlebih dahulu sebagai bukti pertanggungjawaban kejelasan. Monggo silakan. Siapa dari teman-teman yang mau menjelaskan perihal huruf-huruf yang berdekatan makhrajnya ini pembahasan kali ini? Silakan. Coba Jelita Jel. Ya, baik Kak. Yang mana Kak jadinya Kak? Yang awal aja. Wa idghamu ba'il jazmi. Oh, yang mau itu. Wa Atau idghamu. mau dari awal nggak apa-apa, Jel. Wa idghamu aja kali Kak. Jadi yang dari awal. Wala khulf. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khulfa fil idghami. Tidak ada perbedaan pada idgham untuk idzalla dzalimun waqad pada dal id bertemu ketika dal id bertemu dengan dal dan bertemu dengan bo, maka para imam qiraah sepakat membacanya dengan idgham. Waqad tayammat, dan pada qad yang bertemu dengan huruf ta dan bertemu dengan huruf qad pula dun wasiman tabaddala, maka dibacanya tetap idgham juga. Da'dun itu masih masuk ke hurufnya. Waqad tayammat da'dun. Oh, da'dun ini da-nya tetap hurufnya ya Kak? Iya, ketika ada huruf ada lafadz qad bertemu dengan huruf ta dan dal. Tayammat da'dun. Oke Kak. Kemudian waqamat turihi dumyatun tiba wasfiha. Dan pada ta taknis ketika bertemu huruf ta, dal dan to dibaca idgham. Waqul bal wahal roha labibun waya qila, dan lam ketika bertemu lam pada kalimat kul, bal dan hal bertemu dengan huruf ro, baca juga idgham. Roha labibun. Roha labibun, baca, bertemu ro kan Kak? Bertemu ro dan labibun. Oh iya, itu ada lanjutannya. Ya.
Roha bertemu Lam dengan ro. yakul, dal dan hal ketika bertemu dengan huruf ro dan huruf lam Lam. juga dibaca idgham. Tidak kesepakatan Imam Qiraat 7 fil idgham. Berarti Ya. itu ada 2 huruf ya, ro dan la. Ro Lam. dan la. Iya, tadi la-nya ketinggalan. Wa ma awwalul mitlaini fihi musakkanun. Semua huruf mitlain fihi Huruf mitlain itu huruf apa, Jel? mitlain itu huruf ini ya, Kak. Ya, ketika dal bertemu dengan dal bertemu dengan dal. Huruf yang pertama dan huruf yang kedua Huruf yang sama dalam ya, sifat dan itu. makhraj. Yaitu huruf pertama dan huruf kedua sama makhraj dan sifatnya. Fala buddha min idgomihi mutamatsila. Tidak Apa tadi belum dijelaskan yang fihi musakkanun. Oh, fihi musakanun di dalamnya sama-sama membaca dengan sukun ya, Kak? Di dalamnya sama-sama membaca sukun maksudnya apa, Jel? Sama-sama Di dalamnya nyanya itu kembali ke mananya? Di dalamnya mislain. Yang huruf yang pertama apa huruf yang kedua? Huruf yang pertama. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua berharokat, kemudian hurufnya sama-sama mislain, dan huruf yang pertama fihi musakkan, sukun, kemudian fala budda min idghamihi mutamatsila. Tidak terbatas dengan yang dibahas. Ini saja intinya sama-sama kita idgham ya, Kak? Ya, fala budda min idghamihi, maka wajib atau harus mengidghamkan, begitu ya. Harus Fala budda min idghamihi mutamatsila, maka wajib atau harus mengidghamkan huruf yang mutamatsil atau huruf yang mislain, huruf yang sama antara huruf yang pertama dan huruf yang kedua. Kemudian yang nadom setelahnya wa idghamu ba'il jazmi fil fa qad rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idghamu ba'il jazmi, dan dibaca idgham pada ba majzum yang dibaca ba majzum ini yang berbaris sukun ya, ba yang berbaris sukun. Fil fa'i pada fa qad rosa hamidun, yaitu Imam Khalad, Al-Kisai dan Abu Amr membaca dengan idgham. Ba'ul jazmi itu kali baknya yang dijazmkan atau baknya itu berharokat sukun yang masuk pada kalimat fi'il ya. Kalimat fi'il, karena jazm itu masuk pada kalimat fi'il. Jadinya ketika ada kalimat fi'il, kemudian kalimat fi'ilnya itu dijazmkan, kalimat fi'ilnya huruf terakhirnya berupa huruf ba, kemudian dijazmkan, setelahnya berupa huruf fa bertemu dengan fa, maka qad rasa hamidan. Siapa yang membaca dengan idgham? Khalad, Al-Kisai dan Abu Amr. Kemudian lanjutannya wa khayyir fi yatub qasidan wala. Wa khayyir fi yatub qasidan wala. Dan pada surah Al-Hujurat ini kok Khalad membaca dengan dua cara, yaitu idgham dan idhar. Berarti selain dari ayat tersebut, berarti selain dari yang disebutkan ini baca dengan idhar. Idhar. Kemudian wa ma jazmihi yaf'al bidzalika sallamu. Wa ma jazmihi yaf'al bidzalika sallamu. Lam yajzum ketika yaf'al ini ya, yaf'al bertemu dengan dalika, maka Abul Harits membaca dengan idgham. Pada surah selain dari Abul Harits? Ya, selain Abul Harits membaca dengan idhar. Nah, di sini yaf'al dalika yang lamnya majzum saja ya, atau yang ketika lamnya berharokat sukun atau berharokat mati. Karena nanti ada salah satu dalam ayat Al-Qur'an lamnya diharokati dhammah, di situ nggak masuk pembahasan ini. Karena yang masuk pembahasan lam majzum atau ba'ul majzum, yang lam dan ba'nya yang disukun atau dijazmkan. Kemudian wa nakhsif bihim ra'aw wa syadda tasaqqula. Wa nakhsif bihim ra'aw wa syadda tasaqqula. Dan khusus pada ayat surah Saba ayat 9 nakhsif bihim, yaitu Ra Al-Kisai membaca dengan idgham.
Selain dari Selain dari Al-Kisai idgham, atau selain dari ayat tersebut? Selain ayat tersebut, Al-Kisai yang baca dengan idhar. Dan Al-Baqarah Berarti tidak ada permasalahan. Selain dari surah Saba, berarti tidak ada permasalahan ketika ada benar. nasib atau fa mati bertemu dengan ba. Karena yang ada permasalahan hanya ketika pada ayat itu ya. Saba ayat 9. Iya, Kak. Siap. Ada yang ditanyakan dari teman-teman? Sudah bisa difahami semuanya dari awal sampai akhir materi? Insya Allah, Kak. Insya Allah. Nah, untuk PR-nya, kalau insya Allah kan berarti ya bisa 70-80% paham lah, meskipun ada 20-nya yang masih nyangkut kemana gitu. Untuk PR yang minggu depan, coba dibuka di halaman 139. Kalau di buku KIH 139. Sudah? Di situ ada pendalaman materi pada surah An-Nisa ayat 155. Nah, itu praktik dari pembahasan lamnya hal dan bal yang kemarin. Sudah ketemu? Ketemu, Kak. Ketemu. Coba di situ ada pembahasan apa saja, silahkan. Fabimana qadihim. Ini mim jama. Mim jama, kemudian mutaharrik. Mitaqahum wa juga sama, mim jama qabla mutaharrik. Wa kufrihim bi sama, mim jama qabla mutaharrik. Bi'a mat badal. Kemudian Bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya. Ini asakin al-mafsul ya, Kak. Lam ta'rif. Ya enggak? Sebelum lam ta'rif, masih ada pembahasan lagi? Apa? Sebelum itu. Coach ini masa sih emangnya? Iya nggak sih? Apa? Tapi kayak bukan deh. Apa ya, Kak? Ayo teman-teman, mungkin ada yang tahu. On mic aja teman-teman. Iya, bareng-bareng aja nggak apa-apa. Buntu. Sebelum Gak mim jama Kak, kotlihimnya itu. Jarang. Apa, Mutia? Kenapa? Mim jama nggak, Kak? Kalau misalkan dia setelahnya itu apa sih namanya? Nakal ya? Setelahnya nakal, ya, bagaimana? Itu kan qatlihimul anbiya lam ta'rif kan? Asakin al-mausul. Ya, kemudian yang mim jamaknya ada nggak? Ada nggak yang membaca waqatlihimil, waqatlihumul, waqatlihimul dan waqatlihimil? Kayaknya ada hamzah ya, Kak. Coba itu di pembahasan apa? Gimana ya? Pembahasan minjama alaihimul qatlihimul. Sama nggak sih, Kak? Ba'dal mim sakin wa qablal mim ha wa qablal ha ya sakina aw harfun maksur. Oh, ba'da mim nggak? sakin wa qabla mim ha wa qatlihimul ya. Kita coba aplikasikan ke lafadz qatlihimul. Setelah huruf mim itu berupa huruf sakin atau huruf yang mati. Qatlihimul. Kemudian sebelumnya mim itu berupa huruf ha. Sebelum ha berupa huruf yang berharokat kasroh atau sebelum ha berupa ya yang mati. Nah, ini masuk nggak ke pembahasan? Masuk, Kak. Masuk ya. Jadi nanti itu ada pembahasan di situ. Qatlihimul. Kemudian apa lagi? Berarti ini ada dua hukum. Bi ambiya mat muttasil. Mat muttasil. Lamnya itu ada nggak? Lamnya. Al-Anbiya'a. Alam. Ada tadi kan? Lam ta'rif bukan, Kak? Lam ta'rif. Itu pembahasan lam ta'rif ya. Kemudian ada pembahasan Anbiya'a, mat muttasil ya. Kemudian ada satu lagi farsyul huruf di situ ya.
Ada yang membaca ambia'a, ada yang membaca ambia'a. Ada 1 huruf ya, Kak? Oke. Ya. Kemudian Biwairi Tiwa qaulihim. apiwa. Abdulwa. Tanwin ba'dahu waw. Kemudian apa lagi? Qaulihim ku. Min jamak mutaharrik. Qaulihimku. Mim jamak mutaharrik. Kemudian apa lagi? Kulubuna guf. Apa? Qulubuna gulf. Apa? Enggak ada, Kak. Ini kan ini di wakaf, Kak. Kemudian apa? Baupo ya, Kak? Baupo nih, Kak. Bal toba Allah itu ya. Iya, Kak. Nah, coba yang bal toba Allah itu kita mengikuti kaidah yang mana itu bal toba Allah? Coba dibuka pembahasan yang lamnya al wabal. Bal toba Allah surah An-Nisa ayat 155. Ini, Kak. Mengikuti Lamnya. Nisa nih. Gimana ya? Adgha maharawin. Itu apakah itu? Atau wa adgha mafadilun wa qurun sanahu sarrataiman. Mana ya, Kak? Yang mana? Aku nemu, cuman bingung cara ngomongnya gimana ya. Halaman 100. Yang mana? Kaidahnya yang mana? Halaman 117, halaman 117, 118. Iya, halaman 117, 118. Berarti mengikuti dibaca izhar apa idgham? Izhar. Izhar. Berarti dalilnya yang mana? Wa adghama fadilun wa qurun sanahu sarrataiman. Apakah itu? Oh, ini ya. Oh, baca idgham. Al-Kisai. Fa adghama harawin. Coba di situ. Apa maksud dari nadham? Fa adghama harawin. Al-Kisai membaca idgham. Al-Kisai membaca idgham keseluruhan huruf ya. Ya. Ketika bertemu lam dan lamnya hal dan bal. Kemudian wa adghama fadilun wa qurun sanahu sarrataiman. Hamzah ya, bertemu Kak. huruf A, Hamzah bertemu sa, membaca idgham ketika bertemu dengan sa dan ta. berarti selain dari 3 huruf ini dibaca dengan apa? Izhar. Izhar. Nah, ini apakah masuk ke kaidah yang tadi bal toba Allah atau punya kaidah baru? Masuk. Allah. Kholat Coba wajah, Kak. dilanjutkan nadam yang bawahnya coba. Wabal fin nisa'i khalladu bi khilafihi. Dan pada surah An-Nisa. Kholat. Kholat kan? Kholat membaca dengan 2 wajah kan, Kak? Ketika Kholat. Kita di surat An-Nisa, kholat membaca 2 wajah, Kak. 2 wajah, izhar dan idgham. Pada lafaz apa itu? Bal toba Allah. Illa. Iya. Kecuali pada bal toba Allah. Berarti Kholat. 8. Berarti pada lafaz tadi itu Hamzah membaca izhar dan idgham kah atau membaca izhar saja atau membaca idgham saja apa bagaimana? Izhar dan idgham, Kak. Ya, jadi di situ ketika pada lafaz bal toba Allah kholat membaca dengan 2 wajah, izhar dan idgham. Mana dalilnya atau mana kaidahnya? Wabal fin nisa'i khalladuhum bi khilafihi. Nah, untuk kholaf bagaimana? Kan kholaf kan tidak mengikuti kaidah itu kan? Berarti ikut kaidah yang asal. Kaidah wa adghama fadilun wa qurun sanahu sarrataiman, ya. Dibaca dengan izhar kholaf. Berarti al-bakun dari bal toba Allah dibaca dengan izhar. Gitu. Bisa difahami ya? Jadi itu mempunyai kaidah sendiri bal toba Allah, masuk dari pengecualian yang lamuhal ketika bertemu dengan huruf to.
Kemudian setelah bal toba Allah, pembahasan apa lagi? Wallahu alaiha bikufrihim fa Bikufrihim fa, mim jamak setelahnya berupa huruf yang berharokat, kemudian fala yu'minun hamzah fala mufrad yu'minuna, hamzah mufrad fi fa'il kalimah yang membaca dengan ibdal siapa? Warash dan Asusi. Warash dan Asusi. Al-Bakun dibaca dengan tahqiq nggak sih Kak? Iya benar ya. Ya, dibaca dengan tahqiq. Sudah jelas itu sudah di apa? Ditahlil semuanya. Kalau misalkan nanti ada teman-teman menemukan yang baru yang tanpa yang ditahqiq tadi, nggak apa-apa ditambahkan aja. Misalkan ternyata ada pembahasan ini di farsul huruf atau misalkan di pengecualian nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan sebelum penutupan? Cukup? Mau tanya teman-teman? Anissa mau tanya sepertinya. Oh, Kak, iya ya. Kak Anis mau nanya sepertinya. Silakan. Dari tadi soalnya belum di-mute. Kirain mau tanya. Ini kalau alaiha itu termasuk mahmus bukan? Apa Nis? Suaranya putus-putus. Alaiha katanya Kak. Alaiha termasuk apa? Alaiha itu masuk lil mahmus bukan? Lil Oh, bukan. Bukan. Yang masuk di pembahasan alaihim, ilaihim, ladaihim atau alaihum, ilaihum, ladaihum. Kalau alaiha tidak masuk ke pembahasan. Oh. Seperti yang tadi ya, kayak misalkan kita bahas tentang lam majzum atau lam yang disukun dan apa tadi? Ya fasaufa. Ba majzum yang disukun. Kalau misalkan ba dan lamnya itu tidak disukun, berarti tidak masuk pembahasan. Nanti ada di surah Al-Baqarah lamnya itu di dhammah wa may yaf'alu dzalika. Nah, itu tidak masuk ke pembahasan ini, hanya ketika lamnya di majzum atau disukunkan. Gitu ya, disukun dan ini masuk ke kalimat fiil. Karena kalau misalkan kalimat fiil dijazmkan itu dengan sukun dan tidak bisa masuk di kalimat isim kalau huruf majzum itu atau huruf yang dijazmkan atau huruf yang diharokati sukun. Ya, kalau misalkan teman-teman masih asing dengan pembahasan majzum, sukun. Apalagi Anissa, silakan. Sudah? Sudah. Mungkin cukup dari Kak Iha, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dikerjakan tugasnya masing-masing. Berarti untuk minggu depan satu surah dikerjakan seluruh mahasiswi ya berarti ya. Baik, Kak. Mungkin cukup sekian dari Kak Iha, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Iha. Selamat istirahat. Udah makan.